everyone, my name is Ayumilani Siboya. I will explain about high school reading, namely various forms of text including narrative text, news item text, recount text, and caption. First, I will explain about narrative text. What is narrative text? Nah, kalian suka nggak sih baca buku cerita atau mungkin nonton suatu film? Selain itu, atau kalian mungkin pernah mendengar storytelling? Semua teks itu adalah naratif teks. Contoh-contoh dari naratif teks, jadi story di dalam buku, cerita story dalam movie, itu semua adalah jenis naratif teks. So, narrative text is imaginative story to entertain people. Jadi biasanya hanya untuk menghibur si pendengar ataupun pembacanya. Jadi seringkali tidak nyata ya cerita naratif itu. And the next, what is the purpose of narrative text? Jadi social function of narrative text is to amuse or entertain the reader or listener. Selanjutnya kita akan membahas structure dari narrative text. The first is orientation. Pada orientation ini kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang di dalamnya. Biasanya ini adalah awal dari suatu cerita. Selanjutnya itu complication. Pada complication ini terdapat problem atau masalah biasanya antara protagonis dengan antagonis. Antara karakter satu dengan karakter yang lainnya ada masalah. Setelah memuncak problemnya akan ada resolution. Pada resolution ini adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut, berusaha memecahkan masalahnya dan berusaha menyelesaikan permasalahannya. Setelah itu di bagian akhir ada coda or reorientation. Atau kamu pernah dengar moral value, jadi setiap naratif story itu ada moral value yang bisa kita ambil hikmahnya. So, let's see the example of narrative text. Yang menjadi judulnya itu Snow White. Once upon a time, there lived a little sampai her parents were dead, itu termasuk orientation. Kalau yang one day she heard her aunt and uncle talking sampai ke one answer, so she went inside and fell asleep, itu complication yang menjadi puncak masalah tersebut. Dari meanwhile seven hingga life happily ever after, itu menjadi resolution atau solusi terbaik terhadap masalah tersebut. And the next, characteristics of narrative text. What is characteristic of narrative text? Yang pertama is using past simple tense, using adverbs of time. Misalnya once upon a time, one day, long time ago. Untuk yang kesekiannya using direct and indirect speech sebagai contohnya. Snow White said, I'm so sad. Nah, ini yang direct speech-nya. Untuk yang indirect speech-nya, Snow White said that she was sad. Perbedaannya ini kalimat yang ada tanda petik itu disebut direct speech. Jadi seolah-olah Snow White itu ngomong langsung seperti itu. Kalau indirect speech itu diceritakan, jadi tidak ada tanda petik karena ini diceritakan atau secara tidak langsung. And the next, kita akan membahas tentang news item text. So, what is news item? News item is a text that tells an information of event or newsworthy event of the day. Nah, kenapa sih newsworthy sesuatu yang perlu diberitakan? Nah, itulah yang isinya berita. Suatu kejadian yang perlu diberitakan halayak ramai. Medianya apa aja sih? Bisa media online, TV, radio, koran, majalah, dan lain-lainnya. So, the purpose of news item text is to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Jadi misalnya nih ada teks yang membicarakan suatu berita. Beritanya apa dulu? Kamu lihat headline-nya, biasanya berupa judul. Headline itu memberitahu apa sih isi beritanya. Nah, sekarang kita akan membahas structure of the text dari news item. Yang pertama ada main event or newsworthy event, yaitu berupa headline yang mana merupakan summary of the news. Selanjutnya ada bagian yang disebut dengan background of the event. Jadi di bagian background of the event ini akan menjawab pertanyaan kalian. 5W1H. What is it? Where is it? When is it?
why, who, dan terakhir adalah how. Jadi kalau misalnya kamu membaca berita, kamu akan menemukan 5W, 1H di dalamnya. Selanjutnya di dalam teks news item itu ada sources. Sourcesnya itu macam-macam. Bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Misalnya nih, terjadi kecelakaan. Mungkin dia adalah seorang korbannya atau mungkin pelakunya. Menabrak gitu ya. Jadi dia diwawancara biasanya. Nah, ini adalah sources. Sumber narasumber. Sourcesnya ini biasanya memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung tersebut. Kejadian yang telah terjadi itu seperti apa. Jadi sources itu adalah sumber yang bisa mendukung suatu berita. Jadi ini adalah structure atau bagian-bagian yang ada di news items. So this example of news items. Yang menjadi headline-nya adalah Police discover 13 petrol bombs in Palu. Newsworthy events-nya, Palu, polisi searching a conflict area between two central Sulawesi village in Poso have discovered 13 petrol bombs. Itu adalah summary of the news. Untuk yang menjadi background events-nya yang merupakan 5W1H tadi, dozens of people have been injured in fighting between the two villages in recent weeks. Sampai ke and had to be evacuated to several hospitals in Palu. After bombing area from Sunday night to Monday morning, we found 13 petrol bombs hidden in water channels and buses, a police source said here Monday. He said the situation in the area was under control, but that guards had been posted at several points, while the route connecting the village of Nunu and Tavan juga remain closed, yang menjadi source-nya. And the next, we are going to talk about recount text. Kalian pernah nggak sih dengar mengenai recount text? Kalian suka curhat nggak? Atau kalian mungkin menulis diary? Cerita tentang hari-hari kalian, atau mungkin kalian curhat ke teman kalian mengenai experience. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, atau mungkin pengalaman liburan. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari recount text. So, recount text is a text to retell past event or someone's experience. Jadi kita itu menceritakan kembali past event, kejadian di masa lampau atau experience. Kejadian pengalaman kita, pengalaman berharga, pengalaman yang mungkin tidak terlupakan. Recount text itu ada 3 macam. Yang pertama ada personal recount. Personal recount ini biasanya unforgettable about you. Misalnya pengalaman liburan bersama teman-teman, keluarga, atau mungkin ada cerita yang tidak mengenakan sehingga sampai sekarang masih teringat. Nah, jadi kejadian-kejadian yang tentang personal kita bisa itu menyenangkan, sedih, marah, atau memalukan. Yang kedua, ada fake recount. Nah, isinya ya berupa fake gitu, kejadian di masa lampau yang berupa fakta, bisa jadi historical event. Itu termasuk ke fake recount. Kejadian-kejadian yang kenyataan di masa lampau dan diceritakan ulang disebut dengan factual recount. Yang terakhir adalah imaginative recount. Nah, kalau imaginative recount itu suatu kejadian di masa lampau yang sebenarnya tidak terjadi tapi kamu buat-buat. Seolah-olah itu terjadi biasanya nih, kalau misalnya di sekolah atau di kelas, kamu diminta gurumu membayangkan, imagine that you visited Borobudur Temple. Bayangkan kalau kamu mengunjungi Borobudur Temple. Lalu apa yang kamu lakukan di sana? Kamu ngapain aja kalau ke sana? Bagaimana perasaanmu? Nah, kejadian-kejadian yang kamu ceritakan tapi itu sebenarnya tidak terjadi, yaitu imaginative recount. So, the purpose of recount text is to retell past event or someone experience, to give information of past event and entertain other people with someone's experience. Nah, tadi kita udah bahas purpose recount text. Sekarang kita mau lihat structure of the text-nya. Setiap teks pasti punya structure. Structure itu untuk memudahkan kita jika kita akan menulis atau mungkin kita mengidentifikasi suatu teks. Yang pertama itu ada orientation. In orientation, we usually talk about what happened. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Who? Siapa yang ada di sana dalam kejadian tersebut?
Atau mungkin misalnya kamu menceritakan liburan kamu ke Jakarta. Lalu who-nya adalah siapa sih yang pergi ke Jakarta bersama kamu? Nah, kamu ceritakan di awal di orientation atau the first paragraph-nya. And then bisa juga kamu sebutkan where is it? Tadi kan saya bilang liburan ke Jakarta. Lalu bagaimana kamu liburan ke sana? Liburannya naik apa mungkin? Naik bus, naik pesawat, atau mungkin naik kendaraan sendiri. Selanjutnya yaitu after orientation kita ada series of events. Nah, dalam series of events ini biasanya chronologically order. Maksudnya adalah kamu ceritakan dulu dari awal perjalanan kamu hingga akhirnya perjalanan kamu. Jadi chronologically-nya itu berurutan. Misalnya dari hari pertama kegiatannya apa, hari kedua kegiatannya apa, hari ketiga kegiatannya apa, lalu penutupnya. Jadi kegiatan-kegiatan dalam liburan kamu itulah kamu ceritakan dalam series of events. Nah, selanjutnya biasanya setelah series of events ada reorientation. Reorientation is conclusion of your context. Kesimpulan dari liburan kamu itu apa? Bisa juga kamu kasih ke sana kamu selama perjalanan mungkin. So, these are the structure of recontext. The first is orientation, series of events, lalu reorientation. Nah, selanjutnya kita akan membahas language features of the text. Setiap teks yang kita tulis atau kita baca, tenses apa sih yang digunakan di recount text? Karena ini adalah kejadian di masa lampau, sudah terjadi dan selesai di masa lampau. So, we use past simple tense. And the next, karena ini ada series of events, so kita menggunakan chronological connections. Misalnya, then, after that, first, before that, finally. Kita menggunakan conjunction atau kata penghubung seperti itu. Selanjutnya itu juga ada adverb. Nah, adverb ini yang digunakan apa aja seperti adverb of time. Adverb of time itu misalnya in the morning, in the afternoon, at night, seperti itu. Lalu kita menggunakan adverb of place. Adverb of place menggunakan tempat. Misalnya in day 1, I went to Dufan with my family. Dufan is the adverb of place. Now we are going to see the example of recount text. A beautiful day at Jogja. Yang menjadi orientationnya, last week my friends and I went to Jogja. We visited many places. Eventsnya, first we visited Parangtritis Beach, sampai ke as soon as we finished our lunch, we decided to go home. Yang menceritakan dari awal, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga yang selama mereka melakukan perjalanan. Reorientation yang menjadi kesimpulannya adalah, for me that was a beautiful day, we really enjoy it, and I hope I could visit Jogja again. The next, I will explain about caption. Well, do you know what is caption? Do you like to post something in your social media, for example, picture or maybe video? Well, caption is a brief description that identifies a picture, video, table, or graph. Nah, jadi caption itu mendeskripsikan dari foto, video, tabel, atau grafik yang kita publish atau kita tuliskan seperti itu. Kenapa sih kita menulis caption? What is function of caption? Well, we write the caption to give information or to tell the reader what's happening in the picture or what's happening in the video. Jadi penting sih menulis caption jika kita mengupload foto, video, atau kita mengupload sebuah tabel atau membuat sebuah grafik. Dan kita perlu menuliskan captionnya agar orang yang membacanya itu paham isi dari foto, video, atau tabel grafik. Apa itu maksudnya? So, that's the function of caption. Next, we have quote. Nah, kadang kan kita kalau ngepost foto, ngepost video, kita itu biasanya bikin quotes gitu ya. Quotes yang inspiring, inspiration for other people. Nah, quotes juga termasuk caption. And the last, we have group identification. Jadi kalau yang di awal tadi kan ada identification bar, yaitu berisi nama seseorang yang ada dalam foto atau gambar gitu. Nah, kalau group identification ini biasanya foto atau gambarnya itu berisi beberapa orang, tidak hanya satu orang, seperti identification bar. So, these are the kinds of caption. Ada yang bentuknya cut line, quote, summary,
identification bar, expanded group identification. How to write a caption? Using simple present tense. Dalam menulis caption, kita menggunakan simple present tense. And the next one, untuk caption model cut line summary, lalu expanded itu biasanya menjawab 5W 1H yang berhubungan dengan 5W 1H. What is it? Who is that? Where is it? When is it? Why and how? Jadi kita bisa menemukan 5W 1H dalam caption-caption tersebut. And then we can see also the sentence are incomplete sentence. Now let's see the example of caption in my social media. Such a good day, I have a short vacation at Eliora Beach today. Have you had any vacation lately? Nah, jadi captionnya saya menuliskan bahwa saya sedang liburan gitu. Liburan short vacation ke Eliora Beach. Tapi kalau sebenarnya caption yang baik dan benar tidak menggunakan kata I. Tapi karena ini adalah pribadi, ya kepemilikan saya pribadi, so I describe my picture, so I say I have a short vacation. Tapi kalau misalnya menulis caption untuk orang lain, misalnya nih kamu ngepost foto yang kamu ambil misalnya kamu motoin orang terus kamu bikin postingan itu dan kamu bikin captionnya, maka kamu tidak perlu bilang I, kan karena yang di dalamnya bukan kamu. Bener nggak? Nah, that's why karena ini di dalamnya saya pribadi dan saya menjelaskan apa yang saya lakukan, so I say I have a short vacation at Eliora Beach today. Di sini kamu bisa mendapatkan who is in the picture, what happened in the picture, and where is it. Okay, that's all I can say. If there are advantage or disadvantage to me in the form of me teaching or saying my words, I'm sorry. Thank you.